Ketemu lagi di Hot Room. Ahli cuaca, saran Ibu kepada para pemirsa, daerah mana yang kira-kira aman dari badai? Ya, yang pertama adalah wisata tadi ya. Kita harus pilih wisata yang tepat. Yaitu apa, Di? Resiko tinggi itu kalau hiking, kemudian di dekat-dekat sungai, jalur sungai, trekking. Sungai mah nangka ikan teri atau Bu? itu agak jadi di selatan ya Pak ya, Ya. perairan selatan atau pantai-pantai selatan itu Ya. mungkin dihindari dulu, Ya. ya kan? Jangan terlalu banyak orang di sana dan itu pun harus dipastikan tidak ada gelombang tinggi pada saat itu. Atau rob, ancaman rob, karena rob kan periodenya sudah diketahui, kalender rob kan sudah ada. Nah itu dijauhi pada periode tersebut. Itu kalau sudah ada rob ditambah gelombang tinggi, hujan, badai, bisa dibayangkan kan. Nah ini harus dicoba diketahui Kalau dulu. begitu realistis saja. Yang kira-kira sangat perlu diwaspadai daerah mana? Tadi untuk Pak, berlibur. selatan Jawa itu. Selatan Jawa perairan selatan Jawa, yaitu? pantai-pantainya. Misalnya kayak Pangandaran, Jawa Barat bagian itu. Terus? Kemudian kalau Jogja mungkin masih relatif terlindung ya. Pangandaran itu, terus di pesisir Malang Selatan kan juga suka ada juga ya pantainya. Malang Selatan, Malang Kenapa bagian selatan. Malang? Ya karena ini kan badainya lagi ada di selatan. Oh, lagi ada di sana, Ya, di selatan. lagi antri di sana ya. Ya, kemudian Bali gimana Bali? Bali masih berpotensi hujan. Berpotensi doang. Kalau Bali memang akhir tahun. Iya, akhir tahun nanti maksudnya. Nah, selama masa periode nanti, pantai-pantai di Bali ini juga bisa rawan terjadi hujan. Kemungkinan rawan ya? Yes, seperti kemarin itu gitu. Jadi harus waspada juga. Jadi kalau di Bali ya mungkin carinya yang di... yang paling rawan sesudah Natal atau apa? Sesudah Natal. Sesudah Natal, hati-hati ya. Kalau Pak ahli transportasi kita, paling aman naik transportasi apa? Kalau dari derajat keamanan sih sebetulnya pesawat terbang dan kereta api itu model pesawat terbang paling aman. Dan kereta api itu sebetulnya model aman. Karena tingkat pesawat terbang dan kereta api paling aman. Karena tingkat keselamatannya memang tingkat kecelakaan juga sangat minim, tingkat keselamatan sangat minim. Ya, ketimbang untuk jalur darat ya Bang Hotman ya. Nah, saya mau menyambung yang tadi Bang Hotman soal sistem informasi ini kan kita masyarakat sangat memerlukan yang update juga. Sistem informasi sangat diperlukan. Kita kan selalu menyarankan ke pemerintah Mbok ya kalau angkutan libur panjang ataupun angkutan lebaran itu kita sudah disediakan sistem informasi terpadu yang sudah komprehensif Bang Hotman. Sampai sekarang belum ada itu. Itu ya, jadi kita bisa sekarang belum ada itu. Belum, kita karena kan aplikasinya terpisah-pisah. Apa harus menunggu lagi seperti banjir di Sumatera, Aceh? Kan kalau kita sekarang, si Kemenhub punya sendiri, nanti dari Jasa Marga punya sendiri, ASDP punya sendiri. Nah, masa masyarakat harus buka aplikasi? Berarti harus ada pusatnya, senternya gitu. Ya betul, sehingga dari sini saya bisa lihat Bang, misalnya, jalan tol gimana kondisi padatan, rest areanya gimana, dermaga penyeberangan gimana, tiket kereta gimana, Pak. Kemudian titik banjir yang paling dekat ada di mana, cuaca besok pagi seperti apa, kemudian dari sisi jumlah dermaga penyeberangannya lagi antri apa enggak, itu kan rest areanya penuh apa enggak, semuanya bisa terlihat di masa itu. Itu saya langsung tanyakan kepada DPR. Pak DPR sudah dengar tadi dari ahli transportasi kita, sistem informasi kita yang sangat parah. Di mana bapak-bapak DPR ini? Siap. Disatukan, Itu kan informasi itu disatukan. Gimana Pak? Betul. Saya sangat sepakat dan kami juga tadi sudah sampaikan bahwa seharusnya ada satu sistem yang saling terintegrasi satu sama lain. Jangan lagi tadi misalnya BNPB punya aplikasi sendiri, kemudian Basarnas punya sendiri, BMKG punya sendiri, Perhubungan punya sendiri. Kenapa tidak digabungkan saya dalam satu sistem integrasi supaya masyarakat mudah untuk mengakses. Bayangkan kalau mereka tidak gaptek tapi harus mendownload semua aplikasi tersebut. Ketika dia sudah mau mendownload tiket tapi dia lupa cek BMKG, kan sama saja bohong misalnya. Nah, idealnya yang berwenang menentukan itu siapa? Presiden. Yang berwenang menentukan itu semua presiden. Kelihatannya seperti itu, tapi mungkin ada satu yang menjadi semacam koordinatornya, misalnya Perhubungan, misalnya kan, dan dia harus menggandeng teman-teman dari BMKG untuk misalnya dari apanya, kemudian dari PU dari sisi bina marganya apa segala macam. Jadi memang harus ada satu yang untuk membuat dan menjadi semacam koordinator supaya bisa saling terintegrasi satu sama lain. Dan kami sangat mendukung sebetulnya, dan kami juga di DPR RI selalu menyuarakan hal yang sama sebetulnya. Oke, betul. BNPB gimana Pak? Apa saran Bapak kepada para pemudik ini? Ya, saran Bapak kepada para pemudik apa nih? Cara pemudik pertama pastinya BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca yang dikeluarkan baik oleh BMKG maupun diinformasikan oleh petugas kita di lapangan.
Kemudian yang paling penting adalah dikala di tempat-tempat daerah yang cukup crowded baik dari sisi transportasi maupun dari sisi risiko bencana, maka yang paling penting masyarakat bisa mematuhi arahan dari petugas di lapangan. Ini yang penting ya. Jadi kadang masyarakat lupa ataupun enggan untuk mendapatkan atau menerima informasi dari petugas di lapangan. Ini kadang sering terjadi sehingga itu yang sering menimbulkan kejadian baik kecelakaan maupun keselamatan. Maka kami pastinya di libur Natal dan Tahun Baru ini juga akan membuat himbauan melalui flyer, melalui media sosial bagaimana kondisi jalan dan kondisi risiko kalau terjadi bencana di jalur-jalur mudik, tadi terutama ada di yang menarik, mudik Pak. dan tujuan wisata. Ada tadi yang menarik dari Ibu Erma, katanya peta lo apa? Peta resiko Katanya bencana itu peta harus dinamis, resiko harus BNPB ya? dinamis. BNPB ya? Ya, ini Katanya resiko lembaga yang Bapak pimpin katanya 1 tahun nggak ganti-ganti katanya. Sementara di Jepang itu setiap waktu. Benar nggak tuh? Jadi gini, peta kita sudah punya IRBI, sebetulnya ini peta itu kan memang tidak cuma dari BNPB saja, karena urusan pemetaan ini kan juga ada dari Kementerian Lembaga, tapi kami sebetulnya sudah punya peta yang terus kami rilis terakhir kemarin di tahun 2025 ini juga kita sudah rilis dengan indeks risiko bencana yang ada di daerah. Ini juga bagian yang ini memang kendalanya dikala situasi seperti untuk Natal Baru ini baru kemungkinan nanti akan kami buatkan seperti panduan bagaimana pada saat mudik bisa selamat termasuk dari risiko bencana yang kemungkinan terjadi. Kan bencana itu baru kemungkinan terjadi berdasarkan risiko dan informasi yang ada. Terima kasih Bapak PNBP, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada Pak Aditya, terima kasih kepada Ibu Erma. Bapak Presiden Prabowo dan juga Menteri Perhubungan, sudah waktunya kita punya satu aplikasi di mana masyarakat tahu semua tentang bakal apa yang terjadi atas cuaca. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang super ganteng. Selamat Natal dan Tahun Baru kepada semua rakyat Indonesia dan juga selamat berlibur. Nikmatilah hidupmu, nikmati hidupmu. Salam Hotman Paris. Silakan Pak Sidi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.